Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalatu wassalamu ala basyir nadir wassirajil munir Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi mahawat umatil jahl wal kufar وعجل مرة الثانية والضلال وعلى به من التوفيق والإيمان وعلى آله وأصحابه سلسلة إلى الإرفان واتبعهم بشر يوم الدين.
وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baiklah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal solid, meningkatkan untuk amal ibadah. Mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sekuat itu pula, mari kita bersama-sama berusaha menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan satu tujuan: kita hendak menyembah kepada Allah, kita hendak takarub kepadanya. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi atau duniawi, semuanya terima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada satu-satunya ayat yang memerintahkan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah bertakwa hingga 2 kali dalam satu ayat. Ayat itu sering kita dengar, banyak di antara kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri pribadi manusia itu masing-masing memperhatikan amalan apa yang telah dia lakukan untuk bekal nanti menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwalah kalian kepada Allah. 2 perintah takwa mengapit kalimat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah pada diri manusia pribadi mungkin itu memperhatikan amalan apa yang sudah dilakukan untuk bekal menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu melihat, menilai, meneliti tentang apa yang kita lakukan pada saat hidup di dunia ini. Hadirin, kematian itu suatu keniscayaan. Umat Islam tidak akan pernah takut dengan kematian. Yang ditakutkan oleh orang yang beriman adalah hidup setelah kematian. Sebab disitulah nantinya kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia lakukan pada saat kita hidup di dunia ini. Ulun nafsim bima kasabat rohina. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia lakukan pada saat hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia ini akan kita bahas, kita gunakan untuk bahas amalan-amalan apa yang harus kita perhatikan secara khusus agar saat kita hidup di alam yang sudah berbeda dengan alam dunia ini, yaitu alam akhirat, kita dalam keadaan bahagia karena balasan Allah yang luar biasa. Hadirin, amalan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentang urusan sholat.
Karena sholatlah nantinya amalan yang pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban, diteliti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya arti sholat sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya kepada semua makhluknya. Untuk itu kemudian tegakkan sholat. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqim sholat li dzikri. Quran surat Toha ayat 14. Allah mengenalkan dirinya pada semua makhluk-makhluk ciptaan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka beribadahlah kamu kepadaku, tegakkan sholat untuk mengingatku. Dari ayat inilah memunculkan hadis qudsi yang diabadikan dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1393. Iftartu ala ummatika ya Muhammad khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan anahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Aku telah mewajibkan pada umatku wahai Muhammad salat yang 5 waktu. Dan aku berjanji kata Allah dalam hadis qudsi ini, siapa yang menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, menjaga tumaninahnya, akan kumasukkan hambaku itu ke dalam surga. Wa man lam yahafid alaihinna fala ahdahu lahu indi. Bagi mereka yang tidak menjaga waktu sholatnya, tidak menjaga kekhusyuannya, tidak menjaga tumaninahnya, aku tidak punya janji pada mereka. Apakah aku masukkan ke neraka atau surga? Aku tidak punya janji pada mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin di sidang Jumat yang berbagi ini, mari kita bersama-sama berjanji pada diri masing-masing, jaga waktu sholat kita. Sudah tidak ada lagi sholat zuhur menjelang asar. Sudah tidak ada lagi sholat asar menjelang maghrib tanpa alasan syar'i. Tidak ada lagi sholat maghrib menjelang isya. Kita jaga waktu sholat kita. Sebab Rasulullah menegaskan, seutama-utama sholat itu ditegakkan di awal waktu. Betapa pentingnya arti sholat dalam kehidupan manusia. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku ini, anak-anak cucuku nanti sebagai hamba-hamba penegak sholat. Saking pentingnya doa ini sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4. Agar kita yang hidup di belakangnya, di zaman sekarang ini, menjaga betul-betul tentang arti sholat. Yang kedua, amalan yang harus kita perhatikan secara khusus adalah tentang sedekah. Orang Jawa mengatakan sedekah, sedekah. Ada kata dari kata-kata sidik. Sidik itu benar. Orang yang bersedekah itu artinya membenarkan imannya yang ada dalam hati. Wujud dari iman dalam hati adalah bersedekah. Hadirin, tahukah kita tentang informasi Al-Quran tentang orang-orang yang sekarang ini hidup di alam barzakh? Orang-orang yang sekarang ini hidup di alam kubur. Dia memohon-mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku hidup ke dunia walaupun 1 detik. Akan menggunakan waktu sedikit itu untuk bersedekah. Sebab mereka tahu apa arti sedekah. Sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, orang-orang yang sekarang hidup di alam barzakh menyebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin.
Ya Allah, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematian sampai dengan waktu yang dekat, yang menyebabkan aku tidak dapat bersedekah. Mereka sama-sama mempunyai rasa kecewa, mempunyai rasa menyesal mengapa waktu hidup di dunia tidak bersedekah. Hadirin, dari firman Allah yang diabadikan Quran surat Munafiqun ayat 10 ini memunculkan sabda Rasulullah SAW yang diabadikan dalam Sahih Muslim hadis nomor 1678. Abi yaumin isbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma akti munfiqan khalafa. Di setiap pagi, di setiap hari, begitu kita bangun dari tidur, ada dua malaikat, malakani yanzilani, kedua-duanya turun mendampingi kita. Begitu kita bangun dan fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma akti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi hamba-Mu yang bersedekah pagi ini. Doanya malaikat. Malaikat berdoa itu bukan semau-maunya. Malaikat berdoa karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap hari, di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun mendampingi kita. Dan salah satu malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya hari pagi ini. Hadirin, Rasulullah sampai berucap, sampai berdoa 15 abad yang lalu. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Doa yang 15 abad yang lalu kemudian kita sambut dengan bersedekah di pagi hari sebelum kita beraktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bagi kita yang sekarang ini mungkin berprofesi sebagai seorang dokter yang sibuk ngurusi pasien di rumah sakit, bersedekahlah di pagi hari sebelum kita merawat pasien-pasien itu. Bagi seorang guru sebelum berangkat mengajar untuk mentransformasikan ilmunya kepada murid-muridnya, buka hari baru dengan bersedekah. Bagi seorang gojek sekalipun sebelum berangkat mengais rezeki, melaksanakan tugas sebagai seorang gojek, buka hari baru kita dengan bersedekah. Kita akan berburu doanya malaikat, Allahumma abdi munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya bagi ini. Kalau itu tidak kita lakukan, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita tidak membuka hari baru dengan bersedekah, fayaqulu akhar, maka malaikat kedua akan berdoa, Allahumma abdi mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Sangat menakutkan bagi siapa yang tidak pernah membuka hari barunya dengan bersedekah di pagi hari, akan didoakan malaikat, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Hadirin, musnahnya harta ada dua kemungkinan. Musnah karena bangkrut, musnah karena bencana, mungkin banjiran, mungkin terbakar, musnah harta itu. Tapi tidak menutup kemungkinan musnah keberkahannya. Ini sangat berbahaya. Jika sudah ada harta yang hilang keberkahannya, justru harta ini akan menuntun pemiliknya segera menuju laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda harta yang tidak barokah adalah
Harta itu hanya digunakan sebagai modal berbuat maksiat. Sebab berbuat maksiat itu juga perlu modal. Itulah tanda harta tidak barokah. Barokah itu bermakna ziyadatul khair. Adanya penambahan kebaikan. Maka bersedekah merupakan bukti bahwa harta kita mempunyai keberkahan bagi orang-orang sekeliling kita. Ma'asyarakat yang ketiga, didiklah anak istri kita untuk mewujudkan insan-insan yang berkarakter muttaqin. Anak itu merupakan rezeki dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Didik anak kita, sebab anak itu merupakan aset orang tuanya. Suatu saat Rasulullah bersabda tentang nasib orang yang masuk surga. Dikisahkan dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 10.202. Nabi menyatakan di situ, ada hamba yang masuk dalam surga. Begitu masuk dalam surga, tiap hari bengong di dalam surga itu. Mengapa kenikmatan terus bertambah? Sementara dia sadar saat hidup dia di dunia, amalannya pas-pasan, sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja. Tentang harta, dia hanya zakat saja. Tapi kenikmatan bertambah terus setiap hari. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajat lil abdi sholih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Fayaqulu ya Rabbi, maka hamba ini bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, dari mana semua kebaikan-kebaikanmu? Dari mana asal muasal lipat gandakan kenikmatan dalam surga ini? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, bi istighfari wala bikalaka. Kenikmatan surgawi ini terus bertambah tiap hari sebab istighfar dari anakmu, istighfar untukmu, memohonkan ampun untukmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masalah musibah didik anak kita agar anak kita memunculkan generasi-generasi yang bisa menjadikan kita lebih hidup berbahagia di surga. Sebab kenikmatan terus bertambah akibat doa anak-anak kita. Masalah musibah untuk mengakhiri khutbah yang pertama ini perlu kami ringkas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman telah memerintahkan takwa hingga 2 kali dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Seyogyanya setiap diri manusia yang beriman kepada Allah itu senantiasa memperhatikan amalan apa yang telah ia lakukan untuk menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW setidaknya ada 3 hal tentang urusan sholat. Jagalah urusan sholat. Yang kedua, banyak-banyaklah sedekah. Dan yang ketiga, didik anakmu, didik anak yang soleh. Rabbi firwarham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, meningkatkan mutu amal ibadah. Karena dengan iman yang membuahkan amal soleh dan kepribadian yang muttaqin, karakter yang muttaqin, maka itu bekal yang dapat kita banggakan pada saat kita menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Asal muslimah, semua aktivitas-aktivitas kita seharusnya diniatkan untuk takut kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Bekerja itu dalam syariat Islam ada suatu kewajiban. Rezeki adalah pemberian. Karena ini sangat penting, perlu kami ulangi lagi. Bekerja itu suatu kewajiban. Sementara rezeki adalah pemberian. Gunakan semua pemberian dari Allah yang melekat pada diri kita, ilmu kita, umur kita, harta kita, keluarga kita, sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia bahagia yang berujung pada husnul khotimah, dilanjutkan dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Masyaallah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrallahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sambut sopakum, para jamaah softnya diluruskan dan dirapatkan. Soft depan dipenuhi dulu baru membentuk soft berikutnya. Diluruskan dan dirapatkan barisannya. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.